gagal paham tentang bid'ah karena belajar akidah yang salah, belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham kalau ziarah kubur itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengkhususkan safar untuk ziarah kuburan yang dikeramatkan dan berlebihan ziarah kubur dengan cium nisan serta bertawasul dan meminta keberkahan pada mayat di dalamnya. Belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham kalau membaca surat Yasin itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengirim bacaan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dan mengkhususkan membacanya pada malam atau momen tertentu. Belajarlah akidah yang benar agar tak gagal paham kalau membaca tahlil itu tidak bid'ah. Yang bid'ah itu mengkhususkan dengan acara ritual tahlilan pada acara kematian yang susunan bacaannya saja Nabi tak pernah ajarkan. Dan masih banyak yang gagal paham tentang bid'ah karena belajar akidah yang salah. Ngeri, melakukan ajaran baru dalam ibadah bisa terhalang nikmatnya minum di telaga Al-Kautsar. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim nomor 400. Namun dalam hadis lainnya dikatakan, ada orang yang terhalang dari nikmatnya telaga Al-Kautsar. Rasulullah mengatakan, aku akan mendahului kalian di Al-Haud Al-Kautsar. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui perkara ibadah baru apa yang mereka buat sesudahmu. Hadis Bukhari. Maka jauhi perkara bid'ah jika tak mau kelak terhalang dari nikmatnya minum dari telaga surga. Amalan sunnah pun sudah padat, jangan kau tambahkan dengan amalan bid'ah. Amalan sunnah keseharian pun sudah membuat seorang terbengkalai dalam mengamalkannya. Sebagai contoh, pada sepertiga malam, seorang muslim disunahkan terbangun untuk beribadah dengan solat tahajud. Lantas jika hari itu Senin atau Kamis, ia disunahkan bersahur untuk melakukan puasa di siang hari. Setelahnya ia disunahkan perbanyak istighfar, berzikir, hingga subuh tiba. Ada sunnah jalan menuju ke masjid. Sesampai di masjid disunahkan qobliyah subuh. Dilanjutkan solat subuh berjamaah. Dilanjutkan zikir pagi dan solat syuruk setelahnya. Saat matahari terbit, maka disunahkan solat duha. Dan dilanjutkan aktivitas ibadah cari nafkah. Dan seterusnya sunnah-sunnah yang dianjurkan sampai ia menjelang beristirahat di malam hari. Video 1 menit ini saja tak cukup menjelaskan sunnah yang ada dalam satu hari. Maka jangan kau tambahkan dengan amalan bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan redup satu sunnah. Sebagaimana orang yang mengkhususkan yasinan di malam Jumat, maka akan redupkan sunnah al-kafian di malam Jumat. Sebagaimana ibadah orang yang hendak berziarah, namun dengan niat ngalap berkah, maka sunnah berziarah untuk mengingat alam barzah pun akan sirna. Sebagaimana sunnah menenangkan dan membawakan makanan kepada sohibul musibah saat takziah, namun redup dengan susah-susah buat acara dan sediakan besek untuk tamu tahlilan. Maka benar perkataan Hasan bin Athiyah, seorang tabi'in. Ia berkata, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perkara yang diada-adakan dalam urusan agama mereka, melainkan Allah akan mencabut suatu sunnah yang semisal dari lingkungan mereka. Disebutkan kitab Lamud Duril Mansur, buat yang masih gagal paham tentang bid'ah. Katanya sahabat Bilal bin Rabah melakukan bid'ah. Begini memahaminya Gus. Dikatakan oleh para penganut bidah bahwa mereka mengangkat dalil riwayat Imam Bukhari tentang Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, aku mendengar suara sendalmu di surga. Kebaikan apa yang kau perbuat? Maka Bilal mengatakan kurang lebih bahwa Bilal tak pernah lewatkan ketika setelah berwudu kecuali ia menunaikan solat 2 rakaat. Gus Agus, kok sedih ya? Itu sunnah takririyah namanya Gus. Sunnah itu ada 3. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu atas dasar perkataan Nabi. Kedua, sunnah fi'iliyah, atas dasar perilaku dan perbuatan Nabi. Dan ketiga, sunnah takririyah, itu adalah atas dasar persetujuan dan ketetapan dari izin Nabi, yang saat itu syariat masih turun di bawah kehendak Rasulullah SAW. Jadi itu bukan bid'ah Gus. Bid'ah itu adalah ritual ibadah yang diada-adakan setelah Rasulullah meninggal. Mau membenarkan bid'ah, tapi kasih pernyataan salah kaprah mengenai
mengenai bid'ah. Sebagian orang para pelaku bid'ah sungguh tak memahami apa itu bid'ah sehingga menganggap fasilitas itu adalah sebuah bid'ah. Speaker bid'ah, mikrofon bid'ah, motor mobil bid'ah, bahkan sampai yang menganggap mushaf Al-Quran bid'ah. Sungguh ngaji yang salah, padahal Al-Qurannya tak berubah, hanya fasilitasnya saja yang tadinya dari pelepah kurma menjadi dibukukan dalam sebuah mushaf Al-Quran. Ketahuilah bahwa dalam hadis Irbad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bidah adalah perkara baru dalam ritual ibadah. Demikian juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari nomor 20, bahwa pembahasan bid'ah adalah hal baru dalam ritual ibadah. Jadi jika ada yang menggunakan media online untuk dakwah, itu bukan bid'ah karena dakwahnya dari dulu menggunakan dalil yang sama, hanya saja fasilitasnya saja yang berbeda. Kata si paling ngerti agama, para sahabat juga melakukan bid'ah. Apakah ada yang berani mengatakan menyimpang? Abu Bakar melakukan bid'ah karena mengumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Imam. Umar bin Khattab melakukan bid'ah karena mengumpulkan kaum muslimin solat tarawih berjamaah. Utsman bin Affan melakukan bid'ah karena mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran dalam mushaf Utsmani serta menambah adzan 2 kali saat Jumaat untuk masyarakat persiapan solat. Dan Ali radhiyallahu anhu melakukan bid'ah karena menambah tanda baca pada Al-Quran. Kenapa bisa melakukan bid'ah? Sebab mereka khulafaur rasyidin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan selanjutnya pasti ada yang katakan tentang bid'ah sahabat Bilal dan Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi nyatanya, si paling ngerti agama mau kasih pernyataan tapi malah gagal paham. Sudah rajin solat tapi rezeki tersendat. Ini dia cara memahaminya. Tahuilah ibadah itu termasuk solat di dalamnya adalah sebab lancarnya rezeki. Karena ibadah itu adalah bentuk dari takwa. Dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Namun kenapa udah rajin solat tetapi rezeki tersendat? Perlu diketahui juga, rezeki itu datang sebagai ujian. Ia datang kepada yang beriman dan juga kepada yang kufur. Namun rezeki kepada yang beriman itu bukan hanya cuan, tapi kebaikan lainnya yang ia dapatkan bisa di dunia ataupun di akhirat kelak. Sebagaimana dalil tentang doa yang diriwayatkan Imam Ahmad, doa itu ada yang dikabulkan seketika, doa ada yang tak dikabulkan namun diganti sebagai penolak bala, dan doa ada yang ditangguhkan dan akan diberikan di akhirat kelak sebagai kebaikan. Bergabung dalam rel dakwah dapat hadiah lebih sekedar unta merah. Unta merah adalah harta termewah yang dikenal di kalangan sahabat, dan jika dikiaskan di zaman ini maka disebut lebih dari kendaraan mewah yang pernah ada, dan itu bisa kita dapatkan dengan mudah dengan jalan dakwah. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah." Kita bisa menjadi donatur atau minimal share postingan kajian ilmu di atas manhaj salaf sekarang. Siapa tahu ada saudarmu yang dapat hidayah melaluimu mendatang. Kata si paling mengerti agama, musik yang haram adalah suara sendok dan garpu ketika kita makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Dan ia mengutip dari perkataan penyair sufi dari Persia Jalaluddin Rumi, berarti ini, dan ini nggak haram. Terus kalau begini siapa yang mengajarkan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan jika mau ikut kata si paling ngerti agama, berarti bisa dibilang juga musik yang haram itu adalah suara klakson dan knalpot mobil dan motor yang dibunyikan, sedangkan orang lain tak punya. Jadi mau ikut si paling ngerti atau kata Nabi?